oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Klaten. Batu Lendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka khitanan massal dan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, sekaligus peringatan Isra Mi'raj yang saya banggakan. Mas pembawa acara, sejak kapan Pondok Pesantren Ora Aji di Klaten? Kamu betul. Bapak Ibu warga masyarakat Pekalongan rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan gorengan, minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Pekalongan, I love you. Bapak Ibu, hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik saat orang lain bahagia karena kebaikannya. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Siapa orang yang tidak mau bahagia? Tentunya semua orang pengen bahagia. Kecangkemnya ngobrol. Bansernya duduk aja Mas. Nah, Mas Banser duduk gak apa-apa. Yakinlah wajahku lebih menarik daripada bokong. Hidup itu baik ketika Anda bahagia, karena memang tujuannya bahagia. Tapi ingat, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang, hatinya tidak tenang. Hidup itu baik ketika Anda bahagia, tapi jauh lebih baik saat orang lain bahagia karena kebaikannya. Itulah kenapa dikatakan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asar itu artinya apa? Asar itu artinya bekas. Apa yang dimaksud dengan bekas? Bekas-bekas dan jejak kebaikannya. Maka idealnya semua yang kita lakukan harus meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Karena pada akhirnya apa? Yang akan diingat oleh anak cucu kita adalah jejak-jejak kebaikan. Nah, hari ini kita punya fasilitas.
untuk menulis semua jejak-jejak kebaikan kita. Tidak perlu nulis buku seperti para kiai-kiai dahulu. Suatu saat saya ketemu dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Saya kebetulan dengan Pak Said Agil, mantan Ketua Umum PBNU, itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Makanya kenapa saya kuliah lagi, Pak? Saya itu malu dulu, Pak. Kenapa kemarin saya kuliah lagi, kemarin saya skripsi lagi, ini ngambil S2, saya pengen sampai S3. Gara-gara saya pengajian di Jawa Timur, ada anak kecil, tak suruh naik panggung, saya tanya, "Dek, kamu pengen jadi apa kalau besar?" "Pengen jadi kiai kayak Gus Miftah." "Idola kamu kiai siapa?" "Gus Miftah." Saya tanya, "Kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah?" "Jadi Gus Miftah itu enak, tidak selesai kuliah tapi bisa jadi orang besar." Saya langsung malu, Pak. Maka 2 tahun yang lalu saya meneruskan kuliah saya yang dulu tinggal skripsi, saya tinggal. Saya dulu kuliah di IAIN 4 tahun, tinggal skripsi, saya tinggal. Karena saya punya perbedaan pendapat dengan dekannya. Saya aktivis NU, dekannya kemudian kawan saya Muhammadiyah. Saya sering bertengkar soal perbedaan konsep. Waktu itu saya malu, kuliah 4 tahun, saya pikir gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. Akhirnya saya sekarang ngambil di Unisula, kemarin baru selesai, gelarnya SPD, sarjana penuh dosa. Ini saya ngambil S2 di 2 tempat, di UNES sama di Unisula. Jadi 5 tahun lagi kalau orang Pekalongan mendatangkan saya bukan Gus Miftah, tapi Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Niat saya cuma satu, memotivasi anak-anak supaya tidak berhenti belajar. Betul? Nah, maka Pak Kiai Said bilang sama saya begini, "Gus, kamu segera nulis buku." Saya tanya, "Kiai, kenapa saya harus nulis buku?" "Karena kalau besok kamu mati, asar yang kamu tinggalkan itu buku kamu. Kamu akan dikenang oleh orang-orang berkat tulisanmu." Saya jawab, "Salah, Kiai." "Loh, salah gimana?" "Kalau orang dulu, kiai dulu mau dikenang oleh generasi berikutnya melalui bukunya. Sekarang nggak penting, Kiai. Orang Pekalongan, saya sudah mati, mengenang Gus Miftah tidak perlu membaca bukunya, lihat YouTube-nya." Makanya kenapa saya dikasih julukan wali YouTube. Jangankan di YouTube, di bokong truk saja banyak saya. Makanya dulu penghargaan saya dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia hanya 3, sekarang 4. Saya manusia pemecah rekor, Pak. Rekor pertama, lelang belangkon termahal sedunia, 900 juta. Baru belangkonnya. Coba bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon goblok. Rekor kedua, dai yang konsisten di klub malam lokalisasi bersama para purel, perempuan rela diusel-usel. Yang ketiga, selebritis yang paling banyak wajahnya di bokong truk, ratusan truk, dari bokong truk sampai mobil sedot WC, menjijikkan. Yang keempat, kemarin sidang skripsi dihadiri oleh audien terbanyak sedunia. Karena orang sidang skripsi biasanya hanya peserta sama penguji. Kemarin saya dihadiri ribuan orang, masuk rekor lagi. Dan masih banyak yang lain. Saya mau dikasih gelar doktor honoris causa dari beberapa kampus, semuanya saya tolak. Saya malu, Pak. Hanya untuk mendapatkan gelar S3, gelar doktor, saya dikasih gelar kehormatan. Lagian nggak menarik, doktor honoris causa, doktor honornya kaos. Nah, artinya apa? Kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian akan dikenang. Gus, tapi kan mohon maaf, tidak semua orang itu punya bakat untuk jadi orang sukses. Anak-anakku Pekalongan ingat, bakat itu pemberian Tuhan, betul? Pujian itu pemberian orang, dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri. Kita nggak pernah tahu bakat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi yang perlu kalian ingat, semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.
Contoh mohon maaf, kemarin Harlas 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Bagaimana Anda menyaksikan anak terlahir tidak mempunyai biji mata, anak terlahir dalam keadaan buta, mohon maaf, difabel, jangankan mata, wajahnya semuanya tertutup. Tapi kemudian apakah Allah tinggal diam? Tidak, Allah karuniakan suara yang bagus. Maka sebenarnya yang bisa kita lakukan hari ini adalah menggali potensi apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua harus menjadi pendakwah kayak Gus Miftah. Apalagi kalian umpamanya ikut-ikutan Gus Miftah, pengajian delokalisasi, bahaya. Pasti kamu berani masuk tapi nggak mau keluar. Ada orang kasih Allah kelebihan, nabuk terbang kayak kalian, aku belum tentu bisa mas, apalagi nyekel jimbe kayak kamu, belum tentu bisa. Makanya ingat, kamu harus yakin kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Lah mosok podo, amplopnya insya Allah podo, isinya beda. Sing paling didik isi amplopnya tukang son, ngangung ra kepenak. Kita itu tukang son mau makan ngaji nguyuh ra cewek. Kita doakan jadi son yang paling besar, so RT. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, disitulah kemudian kita dituntut untuk apa? Merencanakan kehidupan kita. Husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan adalah separuh dari kehidupan. Ini saya lihat banyak anak muda yang hadir. Yuk kita berbicara perspektif anak muda. Karena aku sama kamu seumuran. Kalau aku tidak seumuran sama kamu, boleh kan? Akhir hidup aku untuk kamu. Tapi bohong. Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah menggali potensi masing-masing. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang dikasih kelebihan oleh Allah. Jangan lihat kurangnya, tapi lihat lebihnya. Itulah orang optimis. Orang optimis itu siapa, Nduk? Orang optimis itu adalah orang yang melihat peluang dari masalah. Di mana ada masalah, yang dia lihat bukan masalahnya, tapi peluangnya. Tapi orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Setiap dikasih peluang, yang dilihat adalah masalahnya. Sambat gak punya uang, maunya ngutang. Dikasih usaha, sambat gak bisa jualan. Dikasih modal, habis. Kenapa? Karena tidak melihat peluang. Makanya seharusnya peluang itu dimanfaatkan dengan baik. Kayak saya, meja kosong, peluang untuk minta kopi. Pertanyaannya kenapa nggak ada kopi? Akankah panitianya kere? Makanya wahai panitia, saya tahu semua orang punya hati, tapi tidak semua orang hatinya berfungsi. Salah satunya siapa? Iya kamu. Kenapa aku nggak dikasih kopi, goblok? Saya minta kopi yang bahagia anak lato-lato. Yang cowok nggak usah beli lato-lato, karena secara alami kamu sudah punya lato-lato. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Supaya hidup kamu ini berwarna, 1, gali potensi. 2, optimis. 3, apa? Cintai hidup yang kau jalani. Jalani hidup yang kau cintai. Cah Nom, saya ulangi. Cintai hidup yang kau jalani.
jalani hidup yang kau cintai. Alah goblok kok kowe baleni. Nyekel HP nyok, ora rampung toh. Wis goblok miskin kuota. Mending mitu cross. Makanya kamu saya kasih tahu kalau dia ngomong hati, selalu ikuti kata hatimu, tapi ingat selalu bawa otakmu. Merongos lah. Bila ngomong good kalah karo aku, master of good. Apapun kalau saya jadi good. Makanya anak-anak sekalian ingat, endi kopine, suwene. Saya habis buka puasa belum ngopi soalnya. Kopi ini bungkus matamu, bungkus. Sangel lah kan. Kiai ini ganteng disune pink goblok. Lah masa kiai ini ganteng disune pink merek Cokli lho ya Allah. Iki adalah lho. Ngawur wong dene. Nyopaan wae kono. Ganti. Aku terganggu dengan mereknya. Kayak sore mau ngaji ning Kendal, desane jenenge apa? Surakonto. Apa meneh ya aku. Surakonto lor. Alah cilakane. Mau mendas ki. Pengen di Surakonto ora? Sing sacet Mas . Saya minta tisu yang tidak pink ya. Terus mereknya jangan Cokli limon. Aku nggak suka. Kopi ini tolong gulanya dipisah. Kopi ini gini gulanya ning kono. Saya itu dari dulu nggak pernah minum minuman kemasan. Saya nggak pernah minum Sprite, soft drink, soft tech, saya nggak mau. Jadi degan. Sing di gua gede gantine cuwil. Kere gitu. Kenapa Bu? Tambah cilik goblok. Ini teh, kopi. Ki cara ngendi ngombe kopi kok nganggo sedotan iki lho. Angel. Mosok ngombe kopi ngene iki lak ya. Amlonyoh cangkemku. Mas. Kopi ini kecret kan aku gak jadi kelingan tisu Cokli mah
sumpah sewangit. Karo paling ngerokok. Sorry, saya nggak pernah ngerokok le. Cangkemku terlalu suci. Mbak-mbak cewek, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya ditanya sama Pak Lubi, gue kira ngerokok tuh li? Mboten bah, mboten seneng ngerokok pula. Senengnya dirokok matamu ini mau. Ngawur cangkemku. Lakui ho'oh. Biasanya kalau ngopi saya pak tak campur jahe. Jahe itu keren pak. Madu plus jahe mengobati flu. Jadi saya itu nggak pernah minum vitamin, minumnya cuma madu. Madu plus jahe itu mengobati flu. Madu plus lemon diet. Saya lemu-lemu ngombe madu karo lemon. Madu plus air hangat mengobati mah. Madu plus mengkudu mengobati hipertensi. Madu plus istri perang dunia ketiga. Cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Bagaimana caranya? Menggali potensi. Maka dawuh niku wau, husnut tadbir nisful maisah. Bagus perencanaan adalah separuh dari kehidupan. Iki ngopo meneh? Aja kopi susu, kalau kopi susu membingungkan. Kalau kopi susu membingungkan li. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Rasito. Makanya pas pengajian di Lampung, Muktamar NU di Lampung itu saya menghadirkan bintang tamu waktu itu Nikita Mirzani. Ada Gus-Gus lagi ngaduk kopi, sampingnya Nikita Mirzani saya foto. Wah, ini namanya kopi susu. Kopi ini diaduk, susu ini dilirik. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1 su. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, apa bentuk perencanaan yang dilakukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi? Coba. Tahap-tahap yang dilalui Nabi itu kan keren Pak. Usia 15 tahun pedagang, 25 tahun nikah, sudah dalam keadaan kaya. 10 tahun Kanjeng Nabi berdagang, beliau kaya. Usia 25 tahun setelah 10 tahun berdagang kaya, menikah. Makanya nopo cacalan anggila iso rabio umur 25 tahun. Tapi kan 25 tahun Kanjeng Nabi menikah sudah dalam keadaan kaya Gus. Kalau saya belum kaya bagaimana? Menikahlah maka kamu akan menjadi kaya. Amin. Karena menikah membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, 2 jalan barokah. Jalan bayi ya semua pikir. Kamu jangan mengingatkan aku dong. Saya itu kalau pengajian udah lama nggak pulang itu, kalau kamu ngomong jalan bayi, aku jadi gimana? Kayak kemarin pengajian di Pasuruan Pak, ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, gendong anak di depan panggung, anaknya nangis disusoni, buka kotang ning ngarep panggung lah dancuk tau gue, nyoh, ya Allah, gitu. Boyong minggat dhisik ngono lho. Dia ndelalah mataku pas nyawang loh. Untung aku kacamata ireng lho. Jadi mataku melirik tidak kelihatan. Umur 25 tahun menikah. Ini bagian dari tadbir. Menikah membuat dirinya semakin mapan. 40 tahun Nabi. Makanya kalau mau nyontoh Kanjeng Nabi idealnya apa? Jadi kiai itu kaya dulu baru jadi kiai. Jangan menjadi kiai baru kaya, pasti jadi fitnah. Contoh, kaya baru jadi kiai, Mbah Maksum Lasem. Itu pedagang top. Begitu beliau punya uang,
Saudagar, beliau mimpi ketemu gurunya, didawi untuk bikin pesantren. Ideanya seperti ini, kalau jadi kiai baru kaya itu pasti fitnah, minimal fitnah dari jamaah. Makanya dulu ketika saya membangun masjid di pondok itu, barangkali panitia kemarin yang tidak ke pondok dulu apa tapi ini ngarep otak. Tolong suami koleksi lato-lato di rumah. Salah satu fungsi lato-lato bagi para suami adalah untuk bungkam mulutnya istri. Jadi begitu istri mulai cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latonya. Edek. Lato-lato sudah kamu bunyikan masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Begitu mau bangun masjid, saya ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab, iya say, bukan sayang sih, syaitonirrajim. Abah mau bangun masjid dulu apa rumah dulu? Saya jawab, rumah. Loh, kok malah rumah bah, bukan masjid? Iya. Alasannya apa? Sederhana, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah akan jadi fitnah. Kae miftah oleh turan semen masjid iso bangun omah. Tapi kalau bangun rumah dulu baru bangun masjid nggak akan jadi fitnah, Pak. Wong Jawa kan modelnya gitu, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Mila lah urip ning kutha kuwi kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupinge. Cangkeme sapa ki? Ya Allah, ana wong tua kang kacamata ireng melu-melu aku. Malah kayak tukang las lele. Ini desainnya Nabi yang dibuat oleh Allah, bagian dari husnul tadbir. Nah, kita umatnya napa? Kiai niku lak tugasnya ora kok kudu dicontoh. Jenengan nyontoh kula ya ora iso. Tapi tugasnya kiai niku ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Mila menawi Abah Lutfi Nikola bola bali ngendikake kula kalih kula ngeten. Tak kandhani yo Le. Nabi kuwi kaya lampu. Kiai kuwi kaya saklar. Supaya umat kuwi oleh padange lampu kudu nyekel saklar. Ora mungkin awakmu oleh padange lampu yen ora ngurupke saklare. Ora mungkin oleh syafaate Kanjeng Nabi yen ora gelem nyedak karo ahli warise. Sinten ahli warise? Kiai. Sinten ahli warise? Ulama. Mila Kanjeng Nabi ki ambak ngendikake, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah." Barang siapa memuliakan orang alim berarti dia memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Memuliakan Allah baginya adalah surga. Amin. Jadi jenengan lungguh teng mriki senajan to barudan telos tapi niate mulyake alim ulama, insyaallah jenengan termasuk wong sing mulyake Kanjeng Nabi. Lah mulyake Kanjeng Nabi berarti jenengan mulyake Gusti Allah. Yen mulyake Gusti Allah insyaallah surga. Amin. Sing gawa wedang nyuguh kopi mau tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Mila lah awake dhewe nderek dawuhe Kanjeng Nabi niku enak. Sehingga kita tidak perlu pesimis, hidup ini harus optimis. Makanya lah jenengan belajar nih kok, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu jumlahnya ada dua, jenisnya ada dua, mu'rab sama mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pilihannya sekarang ada di kita masing-masing.
Anda pilih yang mana? Mau jadi orang yang dinamis atau statis? Anda pilih mana? Mau jadi pemain atau hanya penonton? Mau jadi trendsetter atau hanya follower? Mau jadi imam apa makmum? Mau jadi problem solver atau troublemaker? Kita hari ini hidup di mana kita dituntut untuk tidak hanya sekedar follower, tapi harus bisa menjadi trendsetter. Lah trendsetternya orang NU ini Pak, kalau kita ngomong satu abad Nahdlatul Ulama, kalah dibandingkan kelompok-kelompok non NU. Napa udan? Pun bubar mawon kah? Lanjut. Masih diselawatin dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tanfariju bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wala alihi wa sahbihi lam hatiu wa nafasin biadadin kulima malih ingkang khusyuk. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanha